Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sujana di praktikum IPA di SD semester 6 ya. Di sini saya akan mempraktekkan di mana sistem pencernaan pada manusia, yaitu ada apa saja. Yang pertama yaitu ada mulut dan juga esophagus ya, atau esofagus ya, dan juga lambung, usus besar dan juga usus kecil dan juga anus ya. Itu nanti sedikit saya akan ceritakan sedikit dan saya akan menjelaskan tentang praktikum di sistem pencernaan pada manusia. Oke, baik, jangan berlama-lama lagi. Kita sama-sama saksikan dan lihat videonya. Baik, teman-teman semuanya, ini kita lihat tabel atau juga gambar sistem pencernaan pada manusia ya. Tentunya inilah sistem pencernaan pada manusia. Nah, sistem pencernaan manusia adalah serangkaian organ yang bekerja sama untuk mengubah makanan menjadi nutrisi dan energi yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Jadi sistem pencernaan manusia ini itu tadi ya penjelasannya. Nah, juga serta membuang sisa-sisa metabolisme yang tidak terpakai berdasarkan diagram yang diamati ya. Dan juga proses pencernaan manusia melibatkan saluran panjang yang dimulai dari mulut dan berakhir di anus ya nanti ya, mulai dari sini dan juga berakhir di anus ya. Nah, itulah tadi penjelasan sistem pencernaan pada manusia. Nah, ini yang kedua. Yang kedua ini kita di mulut ya. Dan ini mulut adalah gerbang utama masuknya makanan. Nah, di sini terjadi dua jenis pencernaan ya. Jadi di si mulut ini gerbangnya atau pintu masuknya kita makanan, seluruh makanan tentunya kita pasti dari mulut. Nah, di sini juga ternyata ada dua pencernaan nih di mulut ini ya. Nah, apa saja? Yaitu pencernaan mekanik yang pertama ya. Jadi makanan itu dikunyah dan dihancurkan oleh gigi menjadi potongan yang lebih kecil ya. Dan yang kedua juga ada pencernaan kimiawi. Nah, ada pencernaan kimiawi ini adalah air liur atau saliva ya, yang mengandung enzim amilase membantu melunakkan makanan dan mulai memecah karbohidrat. Itu adalah fungsi dari si mulut tersebut ya. Oke, kita geserkan lagi kameranya untuk ke fokus ke tulisan esophagus ya. Nah, esophagus ini apa ya? Ternyata esophagus ini adalah bahasa yang kita kenal sehari-harinya adalah kerongkongan ya. Setelah dari sini mulut masuk ke kerongkongan, itu ternyata esophagus itu adalah kerongkongan ya. Nah, kerongkongan ini adalah saluran penghubungan antara mulut dan lambung ya, sudah jelas dari gambarnya ya. Ini mulut dan ke sini ada lambung, ini adalah salurannya tengah-tengahnya ya. Nah, di sini juga ada dua fungsi ya, yaitu fungsi utamanya adalah memindahkan makanan dari mulut ke lambung ya. Dan juga ada juga yang kedua gerak peristaltik ya, yaitu otot-otot di esophagus memakan gerakan meremas dan mendorong atau peristalasis agar makanan dapat turun ke lambung. Artinya dari mulut langsung ke ini kerongkongan langsung ke lambung ya. Oke, kita kameranya sorotkan lagi ke lambung ya, biar lebih jelas. Oke. Selanjutnya yaitu di lambung. Nah, ini lambung ini organ terbentuk kantung yang terletak di rongga perut sebelah kiri. Posisinya itu sebelah kiri ya. Ini bukan sebelah kanan tapi sebelah kiri ya. Di sini juga masih ada beberapa, tentunya ada beberapa fungsi utama dan fungsi kedua dan fungsi ini ya. Nah, ini kita yang pertama adalah fungsinya lambung ini menyimpan makanan sementara dan mencernanya secara kimiawi dan mekanik ya, si lambung ini. Prosesnya itu seperti apa ya?
Jadi si lambung ini memproses, lambung menghasilkan asam klorida atau HCI yang membunuh kuman dan enzim seperti pepsin untuk mencegah protein makanan diolah menjadi bentuk bubur halus yang disebut kimi ya. Itu juga intinya menjadi halus lah di sini. Tapi jangan sesekali, meskipun ini nanti di sini tadi saya ceritakan bisa membunuh kuman, jangan dimakan yang jorok-jorok ya, meskipun ini tadi bisa membunuh kuman ya, karena itu bisa tidak baik ya. Nah, selanjutnya kita geser lagi kameranya ke bawah ya. Nah, di sini setelah kita tadi sedikit mengulas tentang lambung, ini ada usus besar ya. Nah, usus besar ini, yang ini ya, nah, usus besar. Sisa makanan yang tidak diresap oleh usus halus. Yang mana usus halus? Yaitu ini berarti ya. Yang tidak diresap oleh usus halus akan masuk ke usus besar. Nah, di sini masuk ke sini berarti. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu menyerap air dan garam mineral dari sisa makanan, serta membusukkan sisa makanan dengan bantuan bakteri ya. Nah, setelah ini jadi nanti akan menghasilkan sisa makanan yang airnya telah diserap akan menjadi padat dan membentuk proses kotoran ini ya. Jadi prosesnya ke sini gitu. Nah, jadi yang selanjutnya itu usus kecil ya. Di sini kita ke usus kecil lagi. Nah, usus kecil ini atau usus halus ya. Ini di gambar ini sudah jelas. Ini adalah saluran terpanjang dalam sistem pencernaan. Ini yang membelit-belit ini di sini. Ini adalah yang paling panjang ya. Itu fungsinya yaitu tempat utama penyerapan nutrisi dan sari-sari makanan si usus halus ini ya ke dalam aliran darah. Seperti apa? Yaitu makanan bercampur dengan enzim dari pankreas dan empedu dari hati untuk menyempurnakan pencernaan lemak, protein dan karbohidrat ya. Nah, ini setelah ini ada di bawahnya lagi yang paling akhir ya. Ada anus ya. Nah, anus ini bagian paling akhir dari saluran pencernaan kita ya. Kita lihat gambarnya ya, dari mulut, esofagus, lambung, usus besar, usus kecil dan juga anus ya. Ini adalah yang paling akhir ya dalam sistem pencernaan pada manusia ya. Dan ini kita kembali lagi ke anus ya. Anus sudah saya katakan tadi adalah bagian paling akhir dalam saluran pencernaan. Fungsi utamanya untuk apa? Ya, sebagai lubang tempat keluarnya sisa pencernaan atau feses ya dari dalam tubuh kita ya. Proses ini disebut defekasi ya. Jadi sisa-sisa makanan, racun dan segala macam buangnya di anus ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, kesimpulan dari yang tadi sistem pencernaan pada manusia yaitu bekerja sama, berurutan dan berkoordinasi mulai dari penghancuran makanan di mulut ya. Nih. Penyaluran lewat esofagus ya, pemecahan protein di lambung dan juga penyerapan nutrisi di usus kecil ya. Penyerapan air di usus besar hingga pembuangan sisa zat melalui anus
gangguan pada salah satu organ ini dapat mempengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan ya. Misalnya apa? Misal lambung kita sudah tidak baik-baik saja, itu akan mempengaruhi kepada bagian tubuh kita yang padahal posisinya itu jauh dari lambung. Contoh yang dirasakan ketika kita lambung, kepala kita yang sakit, pusing, atau juga tangan kita yang pegal bagian sininya ya, atau juga bagian sini, dan juga ada juga terkadang bagian sininya. Itu yang kita rasakan ketika salah satu saja bagian organ tubuh kita yang tidak baik, contoh di lambung aja itu banyak yang kita rasakan ya. Baik teman-teman semuanya, itu yang bisa saya sampaikan mengenai sistem pencernaan pada manusia. Saya cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.